Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ki Agus Ahmad Zidan dengan NIM 113200111. Yang kedua ada Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 115200054. Yang ketiga ada Sunu Subekti dengan NIM 115200055. Pengertian Islam. Islam adalah salah satu agama yang paling banyak dianut oleh umat manusia di muka bumi dan Indonesia dengan penduduk yang mencapai 240 juta. Adalah negara yang bukan hanya berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga merupakan negara muslim terbesar di dunia. Indonesia sejatinya memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki posisi sentral dan menentukan untuk berperan dalam hubungan dunia internasional, khususnya Islam. Tetapi sangat disayangkan, kuantitas yang berlimpah tidak sebanding dengan kualitas yang ada, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini tidak bisa dilepaskan. Mental sebagai bekas negara terjajah selama beratus-ratus tahun yang rendah diri, minder, merasa tidak bisa bersaing dengan bangsa lain, selain memang karena lamanya penguasaan ilmu dan teknologi. Pengertian IPTEX. IPTEX merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Ilmu pengetahuan menurut Horton P.B. dan Chester L.H. merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne berarti pekerjaan dan logos berarti studi peralatan, prosedur dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Sedangkan seni menurut Plato dan Rousseau adalah hasil peniruan alam dengan segala isinya. Dapat disimpulkan bahwa IPTEX merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketiga unsur ilmu ini dapat dimiliki manusia sejak lahir. IPTEX merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia, kemudian manusia berhak mengembangkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan dan talenta setiap individu dan harus dapat mempertanggungjawabkannya. Sebab seluruh bentuk penggunaan dan pengembangan IPTEX tidak terlepas dari dampak positif dan negatif. Peran IPTEX. Peran IPTEX dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa penggunaan IPTEX yang maju di zaman modern ini, maka banyak manusia yang akan mati atau menjadi budak industri. Tetapi jika manusia memanfaatkan IPTEX sebagai sarana untuk memberdayakan manusia dan mengelola dunia ini dengan berpedoman norma-norma, maka akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Hubungan Islam dan IPTEX. Hubungan Islam dan IPTEX terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada paradigma sosialis, di mana cara pandang penolakan keberadaan agama bersisian dengan IPTEX. Yang kedua, ada paradigma sekuler, di mana cara pandang antara agama dan IPTEX secara terpisah. Yang ketiga, ada paradigma Islam, di mana cara pandang berdasarkan akidah Islam sebagai basis dasar dalam IPTEX. Peran Islam dalam perkembangan IPTEX. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran, qaidah fikriyah, bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat sebagai dasar pemanfaatan IPTEX. Umat Islam diperbolehkan untuk memanfaatkan IPTEX jika dihalalkan dalam syariat Islam. Apabila dilarang karena illat tertentu, walaupun memperoleh manfaat yang besar, maka tetap diharamkan dalam pemanfaatannya. Pandangan Al-Quran dalam hubungan Islam dan IPTEX. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Yang kedua, ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ada dalam surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Melalui penjabaran ayat Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yang di dalamnya membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran berupa meninggikan derajat orang yang berilmu, tidak akan mungkin dapat mencapai kemajuan keinginan untuk memfungsikan alam semesta ini dengan sebaik mungkin tanpa adanya kekuatan. Dan yang dimaksud oleh kekuatan itu adalah iptex. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.